di kota Rindau Pak, Kapita Lau, di kota Pulu Kapita, di Kaleke Baligau, di Pesaku Galara. Kenapa beda-beda nama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Lansia Channel kembali bersama Bapak Muhammad Rajagunu Datu Pamusu. Beliau adalah lansia hebat. Di masa tuanya masih banyak aktivitas baik di lingkungan masyarakat sampai itu menangani masalah adat. Ya, saya hari ini bersama beliau, tapi sebelum kita bincang-bincang Pak, kita mungkin lihat lansia dulu. Lansia sehat, aktif, dan ceria. Lansia Indonesia selalu di hati. Bapak Muhammad Rajagunu Datu Pamusu, umurnya berapa sekarang? Umur saya sekarang tabe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umur saya kelahiran 3 Januari 1952. Umur saya sekarang 70 tahun. 71 tahun. 70 tahun pasti. Aktivitasnya seperti apa 71 tahun? Alhamdulillah, hari yang tua ini, di masa sekarang ini, saya sebagai Ketua Lembaga Adat Desa Kota Rindau sekaligus Wakil Dewan Adat Kabupaten Sigi. Luar biasa, umur 71 tahun. Selaku Ketua Dewan Adat di Kota Rindau dan Wakil Ketua Dewan Adat Kabupaten Sigi. Dewan Adat Kabupaten Sigi. Nanti sebentar akan coba kita menggali bagaimana sih peran Bapak di Dewan Adat. Ya, saya mencoba dulu selain dari aktivitas tadi, keseharian Bapak selama di rumah seperti apa? Alhamdulillah, hari ini keseharian itu yaitu emang tetap untuk orang banyak Pak. Saya ini tetap orang banyak, bangun tidur itu langsung keluar saja, begitu keluar jalan-jalan di halaman apa semuanya saya peruntukkan umur panjang ini, umur yang panjang saya sisakan untuk orang banyak. Oke. Luar biasa. Bapak Muhammad Rajagunu Datu Pamusu di umur 71 tahun bangga menjadi lansia. Alhamdulillah. Apa kebanggaan Bapak menjadi lansia? Kebanggaan saya memang sengaja diciptakan, dipanjangkan umur oleh Yang Maha Kuasa untuk orang banyak. Orang banyak. Berarti Bapak setiap hari memberikan kontribusi baik kepada keluarga, masyarakat, dan lingkungan. Saya kembali bicara masalah Dewan Adat tadi. Ya. Karena namanya lansia ini biasanya kan lansia hanya di rumah, jaga rumah, jaga cucu. Tapi Bapak luar biasa, umur senja masih banyak aktivitas. Seperti apa Dewan Adat, tugas dan fungsinya di masyarakat? Tugas dan fungsi Dewan Adat di Kabupaten Sigi atau tugas lembaga adat yaitu melestarikan kebudayaan, menjaga keamanan, menjaga lingkungan, dan sekaligus itu kearifan lokal, ritualnya, apa saja peninggalan yang ada terlakukan itu satu keharusan kepada pemangku adat, lembaga adat yang ada di Kabupaten Sigi. Itu pun Pak bukan kemauan saya, itu adalah kemauan aturan undang-undang dan pasal diperuntukkan kepada pemangku adat di Kabupaten Sigi. Karena menjadi ketua adat ini adalah orang-orang pilihan yang paham tentang adat dan budaya. Bapak adalah orang hebat di Kota Rindau ini. Saya melihat di sini ada beberapa tokoh daerah Sulawesi Tengah. Saya bisa dijelaskan ada beberapa tampilan foto yang ada di sini. Mungkin saya agar supaya juga kita semua bisa mengetahui siapa figur-figur atau tokoh yang telah memberikan banyak kontribusi di daerah Sulawesi Tengah ini. Barangkali tabe, ya. Jadi Bapak Ibu teman-teman, kata tabe itu adalah
kalau itu di Dewan Adat itu adalah permisi ya. Permisi, Oke, permisi itu adalah sesuatu atau sungkem kalau itu di keluarga kita di Pulau Seberang. Baik, saya coba menanyakan ke Bapak ini. Kalau ini pendiri Kota Pitunggota Dolo. Pendiri Kota Pitunggota Dolo. Kota Pitunggota Dolo. Mohon tabe Pak, mungkin salah satunya ini ada nama yang Bapak kenal? Ini nenek kandung saya, Datu Pamusu. Oh ya ya. Jadi teman-teman, ini adalah yang duduk ya. Iya, iya, iya. Ini adalah Tadulakonya istilahnya. Tadulako atau Raja Dolo dulu, namanya Datu Pamusu, yang kalau di Kota Palu itu ada Jalan Datu Pamusu. Ternyata inilah Iya. beliau. Ini di sini. Oke. Ini yang lebih jelas. Oh, yang lebih jelas ini. Iya. Oke. Ini adalah Datus Pamusu Raja Dolo, dan saya juga baru mengetahui ternyata Jalan Datu Pamusu itu ternama raja di Dolo. Berarti kakek Bapak langsung. Siap. Oke, siap. Kebetulan sudah ada piagam. Oke, ini bisa di zoom ini. Piagam penghargaan tokoh sejarah dalam pembentukan Provinsi Sulawesi Tengah diberikan kepada Datu Pamusu, jadi tokoh pendiri Sulawesi Tengah. Luar biasa, saya Iya. agak merinding menyebut nama dan melihat langsung foto ini. Yang kemarin memberikan penghargaan Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Janggola. Terima kasih Bapak Longki Janggola sudah memberikan reward atau bentuk penghargaan kepada Datu Pamusu sebagai tokoh pendiri Sulawesi Tengah. Selanjutnya saya mohon izin, ini Nenek Tanjung Bulu. Nenek Tanjung Bulu. Ini siapa? Papa dari mama saya, mama kandung saya. Berarti kakek. Kakek. Bapak. Iya. Luar biasa. Jadi Raja di Palu Tojo- juga Raja ada. Tojo Tanjung Bulu. Ya. Ini Raja Tojo Tanjung Bulu. Ini Raja Tanjung Bulu atau Raja Tojo Tanjung Bulu. Ternyata di Palu juga ada nama Raja Tanjung Bulu, Jalan Tanjung Bulu. Ternyata inilah orangnya. Saya juga sudah 46 tahun baru ini melihat langsung foto yang disebut dengan tabe Raja Tojo atau Jalan Tanjung Bulu. Raja Tojo Tanjung Bulu. Luar biasa, berarti ini masih ada darah semua mengalir Siap. ke Bapak Muhammad Raja Gunu Datu Pamusu. Berarti ini adalah darah itu masih ada di sini. Selanjutnya Ini bapak saya, Raja Gunu Datu Pamusu. Raja Gunu Datu Pamusu ini adalah bapak Bapak saya, bapak kandung saya. bapak kandung Mantan kepala distrik Dolo, Pak. mantan kepala distrik Dolo. Berarti anak dari Bapak, Datu Pamusu. berarti anak Bapak Raja Dolo Datu Pamusu, anaknya ini Raja Gunu Datu Pamusu. Iya. Melahirkan Bapak. Luar biasa. Kalau Bapak berapa orang bersaudara, Pak? 10 orang tapi sudah meninggal. Yang aktif itu dalam keseharian anunya ini tinggal 5 orang. 5 orang sudah almarhum semua. Jadi tinggal berdua sekarang. Tinggal berdua. Bapak anak keberapa? Saya anak yang 10. Anak yang ke-10 bungsu. Mohon maaf tabe, Pak. Bapak bangga dah menjadi itu cucu dari Raja Datu Pamusu. Alhamdulillah. Kalau dari sana, dari awalnya itu Pak, dari awalnya itu tetap mengalir sampai ke bawah. Sampai ke bawah. Luar. Bagaimana perjuangan orang tua saya, nenek saya, alhamdulillah saya tetap. Jadi satu kebanggaan. Saya saja bertemu dengan yang masih punya aliran darah dengan Raja Datu Pamusu sudah merasa senang dan bangga. Apalagi bapaknya. Oke. Saya boleh kita melihat lagi ini, Pak. Ini ada foto nama Ibu Tiamina. Siapa ini Ibu Tiamina? Mertua saya. Mertua. Di sini di rumah ini koleksi foto-foto, mempertahankan itu foto-foto itu agar supaya anak cucu bisa ketahui masih jelas dan masih lengkap. Berarti ibu mertua. Selanjutnya ini Nenek Cayalangi, nenek istri dari Nenek Datu Pamusu. berarti istri dari Raja Dolo, Ya. Raja Datu Pamusu ini Iya. istrinya. Berarti nenek Pernah. kah bapak? Nenek Cayalangi ini pernah menjadi raja. Datu Pamusu diasingkan ke Cilacap. Nenek Julaiha
Ini yang melanjutkan. Luar biasa. Ini bentuk cerita menjadi sejarah bukti yang luar biasa. Hari ini juga bisa kita ketahui bersama. Ternyata sosok perempuan mungkin pertama di Sulawesi Tengah yang menjadi Tadulako ya. dari nenek Cayalangi jadi raja, berapa bulan, berapa tahun kemudian dialihkan ke Biromaru, ke Lama Karate. Saya mohon maaf Pak. Setelah Raja Datuk Pamusu diasingkan ke Cilacap, kemudian neneknya akan menjadi raja. Siap. Apakah setelah itu diasingkan ke Cilacap bertemu kembali mereka atau gimana? Alhamdulillah hanya menjelang 9 tahun, itu kan dari 12 tahun. Tidak cukup dari tahan, tidak selesai masa tahanan, karena memang ada permintaan. Setiap ada yang mengalahkan orang negro ini, orang negro penjahat, setelah ada yang mengalahkan itu dikembalikan. Ini berhasil, nenek Datuk Pamusu mengalahkan itu orang negro itu, dikembalikan. Tapi anaknya yang tertinggal di sana, Tagunu, yang nama Tagunu. Anaknya yang melanjutkan 12 tahunnya, mencukupkan 12 tahun. Luar biasa. Jadi Raja Dolo kembali bertemu lagi Masih dengan bertemu lagi. istri tercinta yang melanjutkan menjadi raja Iya. kemarin. Saya itu tertarik tadi Pak. Anaknya yang tinggal mencukupkan 12 tahun. Setelah 12 tahun apakah anaknya siapa namanya tadi Pak? Nenek Om Tagunu. Iya, Tagunu Datuk Om Tagunu itu. Apakah beliau 12 tahun kembali lagi ke Siap kembali. kembali berkumpul lagi bersama Iya. keluarga? Luar biasa perjuangan raja-raja kita, pendiri-pendiri kita, tokoh-tokoh kita yang luar biasa. Mereka mengorbankan keluarga, meninggalkan anak, keluarga tercinta, diasingkan demi terwujudnya itu masyarakat yang adil, makmur, dan merdeka di negara kita ini. Selanjutnya saya mohon maaf, ini ada tanda dunia. Siapa itu kakek? Kalau itu nenek Nenek? maksudnya itu yang dari gaib, Oke, yang jadi pengawal orang kita dulu. baik. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia dan jin itu hanya untuk beribadah kepada Allah. Kita harus saling menghargai dan saling menyayangi. Ini adalah kakek kita yang di alam sebelah. Oke. Selanjutnya ini foto gambar apa ini, Kek? Di situ semua tanda-tandanya. Oke. Satu Selain keajaiban semua. iya, Yang kayak terdahulu semua ini. pendahulu. Itu namanya kakek ingat? Empu Gandingnya, Siapa? nenek yang itu, yang apa itu? Sambiralangi orang bilang. Oh, Sambiralangi. Sembilan maksudnya Sebelah merah, sebelah putih. luar biasa. Jadi saya juga baru melihat langsung hari ini namanya kakek Sembilalangi. Ternyata wajah itu memang itu sebelah merah sebelah putih. Ternyata fotonya ada di sini. Ini barangkali ahli-ahli sejarah perlu untuk datang silaturahim di kediaman Bapak Raja Gunung Datuk Pamusun. Di sini banyak cerita yang perlu diangkat untuk dijadikan sebuah sejarah agar supaya anak cucu kita ke depan dapat memahami sejarah bagaimana perkembangan daerah Kaili khususnya di Sulawesi Tengah. Selanjutnya Pak, saya mohon izin. Ini Siap. tadi sudah ya. Ya sudah. Ini adalah kakek kita Raja Datuk Pamusu. Selanjutnya ini Wali Tujuh. Wali Ini Tujuh. gimana maksudnya ini? Ini Wali Tujuh ini memang maksudnya kan ada yang pitunggota, berarti ada juga walinya. Berarti Ah, ah. kalau seperti di Pulau Jawa ada namanya Wali Songo. Iya, Wali Songo. Berarti kita di Kaili ini sudah ada juga Wali Tujuh dulu. Menandakan adat agama pemerintah. Ada adat agama dan pemerintah itulah kunci. Kerjasama ya. Oke, saling keterkaitan. Saling keterkaitan. Ya, mohon maaf Kek, kalau kakek ini siapa ini? Ya, Nenek siapa? Ibu yang tahu persis. Empu Gandring. Empu Gandring. Empu Siapa? Gandring. Empu Gandring. Ibu Gandring, Empu Gandring. Empu Gandring. Ini siapa ini Kek? Empu Gandring itu memang yang semuanya yang gaib. Oke, baik. Nah, Selanjutnya ini Nenek Asap.
Oh, Nenek Asap itu siapa? Rasa dinding. Oh, Lasanin, Raja Lasanindi. Oke. Mari mungkin kita duduk kembali. Karena itu bapak, ini mama saya, ini bapak saya. Oke, baik, ini Mama. Kalau Bapak tadi namanya Raja Gunu Datu Datu Pamusu, anak dari Raja Datu Pamusu. Dolo atau Raja Datu Pamusu. Jadi inilah anaknya. Selanjutnya itu darah itu mengalir ke Bapak Puamat. Ini Puamat toh? Bapak sendiri. Oke. Oh, ini adalah mertua Bapak. Mertua. Oke, selanjutnya kita kembali. Mungkin saya akan coba menggali kembali tentang kepribadian bersama keluarga. Saya intinya hari ini sangat bangga di desa Kota Rindau ini maupun di kabupaten, dan hari ini juga kita Lansia Channel bisa melihat langsung foto-foto para pendiri Sulawesi Tengah yang harus kita hargai atas jasa-jasa mereka. Baik, Bapak Muhammad Raja Gunu Datu Pamusu tadi sudah mengatakan sangat bangga menjadi lansia ya. Oke. Bagaimana dengan anak Bapak? Apakah anak Bapak mensupport kegiatan Bapak di masa lansia ini atau gimana? Alhamdulillah, tetap saja begitu. Karena biasanya seperti ini Pak. Biasanya anak itu karena saking sayangnya dengan orang tuanya, Pak tidak usah kemana-mana, Bapak cukup jaga rumah, jaga cucu, tidak usah. Tetap. Nanti mau apa? Bagaimana kalau dengan Bapak? Kalau selama ini anak saya mendukung semuanya, Sangat. di mana kegiatan Tidak saya- pernah dilarang? Tidak pernah. Karena untuk orang banyak Pak. Untuk orang. Berarti anak memahami ya. Memahami. Karena darah ini memang Ah. hanya untuk mengabdi, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Iya. Luar biasa. Mohon izin Pak, yang di kepala Bapak namanya apa? Ini siga. Itu simbol kalau ada orang adat itu harus pakai siga. Nah, Jadi karena kita bicara masalah adat, jadi harus pakai siga. iya. Di Sulawesi Tengah ini ada siga modelnya seperti ini, ada juga seperti ini, ada warna merah juga. Itu gimana itu Pak? Bisa dijelaskan? Nah, bisa. Maksudnya kalau di Pitung Kota Dolo memang ada yang kuning, ada yang merah, ada yang hitam. Kalau yang kuning ini dikatakan dulu ya, kalau istilah dulu itu seperti ada turunan Indra. Turunannya. Tuh. Nah, jadi kalau yang hitam, yang merah itu tandulakonya. Merah tadulako. Tandulakonya. Kalau hitam, Yang hitam itu termasuk pendampingnya. pendamping atau rakyat biasa. Pasipinu ada, dibilang. Iya. Istilahnya pasipinu ada. Saya juga baru paham hari ini. Ternyata kalau siga warna kuning itu berarti kita tidak boleh sembarang pakai Iya. siga warna ya. Dan ikatan juga Pak, kalau ikatan, kalau dia sudah ke depan, ini ikatan kan di belakang yang Iya. biasa-biasa saja. Maksudnya bisa diwawancarai, bisa dia pakai. Tapi kalau waktu keadaan yang tidak bisa dipecahkan lagi, atau ada tanda-tanda untuk keributan, ikatannya dibalik ke depan. Ikatannya ke depan. Itu kalau ke depan itu berarti sudah menandakan ada Genting ya, suasana Iya. genting. gitu. Berarti teman-teman, kita juga biasanya ada menari apa, pakai baju-baju Iya. adat siga itu ternyata tidak sembarang ya. Sembarang. Berarti saya baru paham, jadi siga kuning itu adalah khusus yang Iya. ada aliran darah dari raja yang ada di daerah Kaili ini. Siap, siap. Oke. Bagaimana dukungan pemerintah dengan adat yang ada selama Bapak tekuni sampai saat ini? Ya alhamdulillah baru kemarin malam ada pertemuan di balai desa. Nah, kebetulan pertemuan itu memang membicarakan tentang program kerja. Alhamdulillah dihadirkan juga lembaga adat, ketua lembaga adat. Itu masih berbicara lembaga adat, masih yang di desa. Nah, karena sepanjang ini, kalau saya dilantik sejak 2016. 2016 berarti sudah berapa tahun? 2016. 8 tahun. 8 tahun. Dari 2016 ketua lembaga adat desa Kota Rindau. Alhamdulillah. Pertemuan itu memang sudah diprogramkan, pemerintah sudah memprogramkan, sudah ada memang 16 macam, tidak bisa lagi ada ketambahan di fisik. Alhamdulillah saya minta bicara
dan diberikan untuk berbicara, dimintakan untuk berbicara. Di situ saya langsung katakan bahwa kami ini memang sudah dilantik, sudah di SK-kan di 2016. Alhamdulillah sampai hari ini baru Ganya yang belum ada. Nah, sedangkan pemerintah sudah katakan bahwa stop saja di sini, dan bisa ada fisiknya. Saya cuma tanyakan ke mereka. Sekarang lembaga adat, supaya dimengerti semuanya, lembaga adat ini adalah turun atau di-SK-kan, diresmikan, dikukuhkan dengan aturan yang ada. Tidak semaunya saja gitu. Maksudnya kan bukan karena kepala desanya, bukan karena apa, karena undang-undang. Sampai ada hadir lembaga adat yang dikatakan lembaga adat. Karena itu lembaga adat fungsi dan tugasnya adalah melestarikan kebudayaan, membantu sosial masyarakat. Kalau ada kasus, ya orang adat yang turun. Alhamdulillah sudah berulang-ulang kali kita mengadakan tangara, istilahnya mutangara. Mutangara itu apa? Mutangara itu adalah Melihat. bukan memproses. Oh iya ya. Nah, mutangara itu proses. Mutangara adalah proses. Oke. Proses kejadian. Kalau nolibu itu masih merencanakan. Nolibu merencanakan, Merencanakan. notangara memproses. Memproses. Ya, lanjut Pak. Itu di adat. Nah, jadi di situ kita sudah berulang-ulang kali ada pembuktian, ada hasil, ada kesaksian bahwa sudah notangara, tapi hanya meminjam bangunannya orang. Semua anggota kasihan yang dilibatkan, Banu akhirnya begitu saya selesai bicara, langsung disahuti oleh pemerintah setempat, nanti dicarikan posnya, gitu kan. Alhamdulillah sudah ada pos. Nah, itu sementara dicarikan. Sementara. Nanti, Mudah-mudahan dengan Bapak bersuara kemarin, insya Allah. Dewan Adat di Desa Dolok, Kota Rindau ini akan lebih jaya dan menjadi percontohan nanti ke depan. Ya, Bapak ini bicara masalah lansia, biasanya lansia itu kan malas bersosialisasi di masyarakat. Apa harapan Bapak kepada lansia yang ada di luar sana? Alhamdulillah memang hari ini yang kebetulannya di ulang tahun 2013 Sigi, kami sudah ada, karena sudah terkukuhnya Dewan Adat Kabupaten Sigi, kami berupaya atau berusaha untuk turun sosialisasi, tapi nanti menunggu karena sudah dijanjikan dananya, dana sosialisasi ada, begitu. Tapi sampai hari ini alhamdulillah adanya kegiatan, adanya pesta-pesta sudah dikenal, sudah banyak yang kenal bahwa aktif sudah lembaga adat. Bagaimana kaitannya seperti dengan pesta di Sigi ini? Apakah Dewan Adat dilibatkan? Dilibatkan. Seperti apa bentuk keterlibatan Dewan Adat? Kalau keterlibatan Dewan Adat, setiap ada, masih awalnya kan ini sebenarnya, makanya kepastiannya itu mana nukau, mana yang duluan, adat, agama, pemerintah. Nah, kalau kita kaitkan ke pesta perkawinan, berarti adat yang duluan. Ya. Karena adat itu tidak mungkin harus kawin dulu baru ada anak. Ya. Berarti adat yang duluan, baru pemerintah, baru agama. Siap. Intinya ketiga-tiganya ada keterkaitan. Ya, ada keterkaitan. Jadi saya yang kebetulannya Pak, saya di Bitung Kota Ngatakaili sebagai magaunya. Saya sebagai lembaga adat, kalau di desa saya ketua lembaga adat desa Kota Rindau. Di Bitung Kota Dolo, itu Bitung Kota Dolo itu Pak, itu berdirinya Bitung Kota Dolo itu sejak 1827. 1827. Terus keluar dengan sanksi adatnya yang diresmikan, yang dikeluarkan nenek Datu Pamusu di Desa Bisolo. Disalin sesuai dengan aslinya 1827. Masih ada ya. Alhamdulillah. Itu yang kami pakai notangara. Jadi sanksi, gibu, sompo itu yang dipakai. Hukum adat itu yang dipakai di 1827. Oke, baik, saya terakhir pertanyaan Pak. Ini tadi bicara masalah Bitung Kota. Iya. Ya. Bapak sebagai Bapak Magau, Muhammad Raja Gunu Datu Iya. Pamusu adalah Magau Bitung Kota.
apa yang dilakukan di Magau selaku Magau ini kepada masyarakat? Kalau sebagai Magau itu memang berarti sosialisasi dulu. Sosialisasi. Memang dari dulu kala itu kan begitu. Jadi Kota Rindau ini sudah disosialisasikan ke mereka. Kota pertama adalah Kota Rindau. Pitung kota itu Pak. Kota Rindau, Kota Pulu, Kaleke, Pisaku, Pulu, Baluase, Bangka. Oh, itu yang dibilang pitung Pitung kota. kota, 7 kota. 7 kota. Oke, baik. Jadi pitung kota itu dia punya lagi wilayah keadatannya, masing-masing punya wilayah keadatan. Jadi di 3 kecamatan Dolo Induk ini, di Dolo dulu kan, 3 kecamatan di Dolo ini adalah masuk di wilayah pitung kota Pitung Dolo. kota. Nah. Berarti di setiap seperti Kaleke itu ada Iya. masing-masing penanggung jawabnya. Iya, penanggung jawab. Intinya kalau pitung kota, tabe Kalau di Bapak Kaleke itu Baligau, Mari apa? Baligau. Baligau. Di Kota Rindau Pak, Kapita Lau, di Kota Pulu Kapita, di Kaleke Baligau, di Pesaku Galara. Kenapa beda-beda namanya? Nah, begitu memang. Apakah itu sudah diatur dengan Iya, diatur historisnya historisnya memang ada ya? Berarti Karena- semua di bawah naungan Magau. Magau. Baik. Tak terasa waktu begitu cepat berlalu karena memang bercerita dengan kakek kita Muhammad Raja Gunung Datu Pamus ini luar biasa, ceritanya sangat membuat kita terinspirasi, dan semoga dengan cerita ini melalui Lansia Channel kita generasi muda akan paham dan harus menghargai budaya yang ada di daerah Kaili, khususnya Sulawesi Tengah, dan harus kita menghargai juga tentang budaya adat yang ditanamkan oleh leluhur kita, terkhusus raja-raja kita yang telah menjadikan kita ini menjadi generasi yang hebat. Terima kasih. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.